Apakah benar sholat asar lebih tinggi derajatnya dari sholat yang lain? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatul nahar, wa yajtami'una fi salatil fajri wal asri." Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada para malaikat itu yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertugas di malam hari, ada yang bertugas di siang hari. Dan itu berkumpul dua malaikat itu di waktu dua waktu sholat. Pertama sholat fajar, yang kedua sholat asar. Jadi apabila malaikat malam yang mencatat kebaikan manusia itu turun ke bumi, maka turun di waktu manusia sedang sholat asar. Kemudian terus mencatat kebaikan sampai di waktu fajar. Ketika datang waktu fajar, manusia sedang sholat subuh, maka malaikat malam ini akan naik. Dan ketika itu turunlah malaikat yang mencatat amal kebaikan di siang hari, turun di waktu ketika malaikat malam naik, malaikat siang turun. Tepat di waktu manusia sedang sholat subuh. Kemudian terus mencatat kebaikan di siang hari sampai waktu asar. Ketika di waktu asar, malaikat siang naik, di waktu yang bersamaan malaikat malam turun. Kemudian ketika mereka naik, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat ini dan mengatakan, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian bisa meninggalkan hamba-hambaku? Dalam kondisi apa mereka kalian tinggalkan? Maka para malaikat mengatakan, "Taraknahum atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datang kepada mereka, ya Rabb, mereka sedang sholat, kami tinggalkan pun mereka sedang sholat. Dari sini menunjukkan ada keutamaan dua waktu sholat, asar dan subuh. Dicatat dua malaikat. Zuhur dicatat satu malaikat, malaikat siang saja. Asar dicatat dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Berarti sudah tiga kan gitu. Kemudian maghrib dicatat satu malaikat. Isya dicatat satu malaikat. Kemudian subuh dicatat dua malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Jadi sholat 5 waktu itu memiliki 7 pahala. Karena dua sholat itu dicatat dua malaikat, siang dan malaikat malam. Zuhur, subuh dan asar. Dan Rasul mengatakan, "Man hafadha ala baradaini dakhalal jannah." Barang siapa yang menjaga dua waktu sholat, subuh dan asar, maka dia akan dijamin masuk surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian 5 waktu sholat, terutama sholat wusta. Ulama berselisih pendapat tentang masalah sholat wusta. Ada yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat subuh. Kenapa? Karena subuh itu pertengahan di antara sholat malam dan siang. Sholat maghrib dengan isya itu sholat malam. Sholat duhur dengan asar itu sholat siang. Dan subuh tidak ada gandengannya, maka di tengah-tengah disebut wusta. Ada yang mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat asar. Berdasarkan nas hadis Nabi SAW ketika Nabi perang Khandaq, Rasul ingin sholat asar tapi tidak bisa karena menjaga parit. Kalau sampai ditinggalkan, pasukan akan loncat ke parit dan akan membahayakan jiwa kaum muslimin. Maka Rasul terpaksa menjaga parit sampai di waktu maghrib. Akhirnya Rasul sholat asar di waktu maghrib. Rasul marah dan mengatakan, "Mala Allahu buyutahumun nar." Dalam riwayat, "Mala Allahu kuburahumun nar." Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dengan api neraka. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dari api neraka, karena mereka telah yuakhiruna sholatul wusta, telah mengakhirkan diriku dari sholat wusta. Dan itulah yang rajih. Yang kuat adalah sholat wusta adalah sholat asar. Dari sinilah maka asar itu diutamakan dibandingkan sholat-sholat yang lainnya, karena dia penentu sholat yang lainnya. Siapa yang menjaga sholat berjamaah sholat asar, maka dia bisa menjaga sholat-sholat yang lainnya. Tapi kalau Anda meremehkan sholat asar, maka Nabi SAW mengancam orang-orang yang meremehkan sholat asar, ya, bahkan bisa membawa kekufuran. Oleh karena itulah maka perhatikan semua sholat kecuali terutama sholat asar dan juga sholat subuh. Wallahu a'lam.